Let's celebrate Jesus, bukan Isa Al-Masih. Apa pentingnya buat kita, saudara yang kasih? Yang pertama-tama kita tahu ada perbedaan yang sangat jelas, ya. Isa Al-Masih tidak mati, tidak disalibkan, langsung naik ke surga, dan nanti akan kembali, yaitu turunnya itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan di Bukit Zaitun, tapi di Damaskus, di sebuah tempat kebaktian yang besar. Karena itu saudaraku, tahun ini kita tidak ada kebingungan karena tidak ada dua, yaitu sumber dan tidak perlu diperdebatkan. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, ya, yaitu apa yang telah ku terima sendiri. Kita tidak bisa menerima pengetahuan, tapi revelation bahwa Kristus benar-benar mati karena dosa-dosa kita. Dia ditikam. Karena apa? Karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Yaitu pelanggaran itu adalah yang kita lakukan di luar, tapi kejahatan ada di dalam. Dan ganjaran yang datangkan keselamatan, kesembuhan, kesehatan, kemerdekaan, kebebasan ditimpakan padanya. Saudara, tanpa Kristus mati dan bangkit, maka sia-sialah semuanya. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan yang menulis ini Rasul Paulus, yang adalah pemimpin yang paling anti dan benci kepada pengikut Kristus, yang menangkapi mereka di mana, membunuh mereka, masukkan dalam penjara. Tetapi salib juga berarti siap menderita buat nama Tuhan. Dia benar-benar dikuburkan. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang berkata, yes, dia langsung naik ke surga. No, saudara. Dia benar dikuburkan. Memang dia datang untuk mati. Dia datang untuk menanggung dosa kita. Karena orang benar tidak bisa mati, saudaraku. Ya, kita tahu sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa dan keturunannya tidak akan sakit, tidak akan stres, dan tidak akan mati. Tetapi upah dosa adalah maut. Dan kemudian yang paling penting ini, dia telah dibangkitkan as a man. Dia dibangkitkan sebagai manusia. Dan inilah pengharapan kita. Sebab kalau kita tidak percaya Kristus dibangkitkan, berarti kita semua juga tidak akan dibangkitkan. Lewat kebangkitannya kita tahu bahwa kematian itu temporary. Kematian itu cuma sementara. Bukan titik, full stop, tapi koma. Karena akan, yaitu ada kelanjutannya. Tapi masalahnya, ada hidup yang kekal dan ada kematian yang kekal. Ya, kita lihat bisa bersama Kristus, bisa juga cuma di dalam, yaitu tempat penyiksaan, saudara. Firman Allah menunjukkan dia menampakkan diri. Jadi bukan halusinasi. Bahkan pada 500 orang. Kalau satu orang bisa salah lihat, dua orang mungkin bisa keliru, 500 pasang mata. Terakhir kepada Rasul Paulus yang membenci dia, tapi menjadi rasul yang luar biasa. Hidup saya diubahkan ketika saya mengalami the living Christ. Karena itu saudaraku, memang kalau cuma nama Yeshua, Yesus, Isa, Iso, itu cuma soal semantik. Tetapi yang jelas ada perbedaan yang sangat berbeda. Dan karena itu saudaraku, hari ini let's celebrate Jesus Christ. Dan kita juga percaya bagaimana dia dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan. And forever we will be with the Lord. Celebrate Jesus Christ. In Jesus' name. Amin. Shalom. Shalom. Selamat Paskah Bapak Ibu semua. Kasih kanan kirimu selamat Paskah. Mari kita celebrate Jesus Christ. Yesus Kristus, dia yang layak diagungkan dan ditinggikan pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Kami merayakan kebangkitan-Mu. Kami ingin mengalami mujizat kuasa kebangkitan-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Engkau yang kami pandang, Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami tinggikan pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Berkaryalah di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini, membawa sukacita sebab Engkau Yesus yang sudah bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab Engkau imam besar yang agung, yang hadir di tempat ini. Besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tangan-Mu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku ditinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidup dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang
Sebab Engkau hidup, sebab Engkau dahsyat, sebab Engkau mulia. Engkau Allah Yahweh, Engkau Rafa penyembuh, Engkau Allah Adonai. Yes. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest His presence. Dia hadir di tempat ini. Yahweh
bersorak-sorak bagi Allah kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Tuhan, 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 Tuhan,
Yesus Tuhan, Dia bangkit. Bersorak surga, Yesus Daulah Tuhan, Juru Selamatku. Agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Masih siap bersorak-sorak bagi Allah kita? Masih kuat? Oma-oma? Masih kuat, oke. Sorak-sorak, muliakan namanya, yang berperangkat di kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, yang selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan, yang perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorak, muliakan namanya, yang berperangkat di kita. Berterbuka, muliakan namanya, yang selamatkan jiwa kita. Hanya satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yes. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaannya, masuk dalam kemuliaannya, dan perlindungan dan pengharapan. Yes, Tuhan. Kami mau merayakan kebangkitan-Mu Tuhan atas maut. Haleluya. Yes. Mari sama-sama katakan. Para pam 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 pam. 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 Tuhan yang memberi kemenangan
Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami sudah dibebaskan. Kami mengalami kemerdekaan dalam segala hal Tuhan, karena kami percaya kemerdekaan itu datang daripada-Mu Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan kami mau belajar bagaimana kami yang hidup dalam kemerdekaan itu tidak mempergunakan untuk memuaskan kedagingan kami Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan, bagaimana untuk kami yang merdeka ini mengisi kemerdekaan kami untuk nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami serahkan hati, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, untuk menjadi lahan yang subur, tanah yang subur bagi benih firman-Mu. Sehingga benih firman itu dapat tertanam, tumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kemerdekaan itu benar-benar kami rasakan dan dirasakan oleh orang-orang terdekat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Amin. Shalom. Apa rungan? Suara saya sudah habis ini gara-gara pam. Tapi kita kasih tepuk tangan buat tim Praise and Worship yang sudah merayakan kemerdekaan. Sama-sama kita pekikan merdeka. Merdeka. Tapi ini tidak PDIP ya. Oke, kita masuk kepada tema Paskah kita, yaitu celebrate Yesus Christ atau merayakan Yesus Kristus. Ayat yang diambil adalah Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus merayakan Yesus Kristus? Satu-satunya alasan untuk kita merayakan Tuhan Yesus adalah karena karya salib dan kebangkitannya memberi kita kesempatan untuk lahir baru dan masuk dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjelaskan bahwa manusia tidak dapat melihat kerajaan Allah jika tidak dilahirkan baru. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau kita perhatikan di sini, dikatakan bahwa orang yang tidak lahir baru itu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bukankah kerajaan Allah itu, kalau kita bilang kita warga kerajaan, berarti kita sedang berada di dalam mana? Di kerajaannya kan? Seringkali kita menganggap bahwa kerajaan Allah itu adalah adanya di gereja. Tetapi Yesus mengatakan di sini bahwa jika seseorang tidak dilahirkan baru, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau gereja pasti bisa dilihat. Miss Ati hari Jumat kemarin itu sudah menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu sifatnya roh, bukan sesuatu yang nyata atau fisik. Tuhan Yesus menjelaskan kepada wanita Samaria bahwa Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Allah, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu di dalam Yohanes 4 ayat 24. Karena Allah itu roh, maka kerajaannya juga bentuknya roh, bukan fisik. Nah sekarang, hari ini kita akan belajar tentang kelahiran baru untuk dapat masuk kerajaan Allah. Kita mulai dengan menjawab pertanyaan, apa itu kelahiran baru dalam kerajaan Allah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perhatikan baik-baik percakapan Tuhan Yesus dan Nikodemus.
Nikodemus adalah seorang ahli Farisi, pemimpin agama Yahudi, dan termasuk dalam anggota Sanhedrin atau dewan tertinggi agama Yahudi yang sering didengar pendapatnya oleh Kaisar Romawi saat itu. Jadi dia itu seperti kalau DPR mau pemerintah mau buat apa-apa itu harus konsultasi dengan DPR. Nah, di zaman itu Sanhedrin adalah perwakilan daripada bangsa Israel. Kalau bangsa Romawi ingin membuat sesuatu atau kebijakan selalu berkomunikasi dengan anggota Sanhedrin. Nikodemus adalah seorang pengajar di bangsa Israel, seorang yang sangat pandai dan mentaati seluruh perintah hukum Taurat dengan sempurna. Kebanyakan ahli Taurat itu kalau dia pergi kepada Yesus atau memperhatikan di mana Yesus berada, itu selalu ahli Farisi ini datang bukan dengan hati yang baik, tetapi kebanyakan dari mereka itu mencari-cari kesalahan dari perkataan Tuhan Yesus, dari mujizat yang dia lakukan, untuk kemudian dibawa menjadi bahan untuk dibawa kepada mahkamah agama. Tetapi berbeda dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang ahli Farisi, tetapi Nikodemus punya kerinduan untuk mendengar pengajaran Yesus dan menyaksikan mujizat Yesus. Nikodemus tidak berhenti kepada hanya melihat, menjadi pendengar dan menjadi menyaksikan, tetapi Nikodemus tuh pengen punya kerinduan yang sangat dalam untuk dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nikodemus bukan seorang yang pengangguran, karena di dalam Sanhedrin dan di dalam orang Farisi itu punya banyak kegiatan yang hampir setiap hari mereka itu selalu berurusan dengan keagamaan. Tetapi Nikodemus tidak berhenti, dia memperhatikan kapan atau saat di mana Tuhan Yesus sedang sendirian. Tiba pada satu malam, Nikodemus melihat Yesus sendirian, dan kemudian Nikodemus ini datang kepada Yesus dan mengajukan satu pertanyaan. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Tuhan Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus bingung dengan jawaban Yesus. Bagaimana mungkin kita yang sudah tua ini masuk kembali ke rahim ibu? Itu yang ada dalam pikiran Nikodemus. Yohanes 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat 5 sampai 6 ini menjelaskan bahwa kehidupan manusia itu ada dua. Kehidupan duniawi yang memuaskan keinginan daging, dan kehidupan rohani. Makanya dikatakan di ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Itu yang menyatakan bahwa dua kehidupan yang berbeda dalam kehidupan setiap manusia. Nah, kehidupan daging ini begitu dominan dalam kehidupan kita. Kenapa? Sejak kita lahir, kita berada di dalam asuhan orang tua kita. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perkatakan, apa yang mereka perbuat, apa yang menjadi sifat mereka, itu biasanya menjadi karakter kita. Dan kita baru kemudian di usia 12 tahun, Alkitab mencatat baru kita bisa memutuskan kita ikut siapa. Nah, di dalam kedagingan kita bisa enggak untuk punya keinginan untuk beribadah kepada Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu dianggap suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal kerohanian hanya dapat dinilai secara rohani. Ini disampaikan dalam 1 Korintus 2:14. Makanya kadang-kadang kita kadang-kadang melihat yang umumnya seorang pendoa itu kemudian mengatakan hal-hal yang rohani. Saya disuruh begini, saya disuruh begitu, saya disuruh lakukan ini, lakukan itu dan sebagainya. Dan
Dari yang disampaikan oleh Paulus di Korintus ini, kita tidak berhak menilai. Itu pertanggungjawaban secara pribadi, karena dipertanggungjawabkan secara rohani. Untuk ketiga kalinya, Nikodemus bingung dan kembali bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Tuhan Yesus kembali menjawab dengan sedikit heran bahwa seorang Nikodemus yang ahli Taurat, yang belajar, meneliti tentang firman, tetapi tidak mengerti tentang alam roh atau dimensi rohani. Nah, dari hal inilah dapat kita simpulkan bahwa sekolah teologia, sekolah teologia karena Nikodemus juga ada sekolah teologia tidak menjamin orang mengenal dimensi roh. Banyak pelayanan tidak menjamin orang mengenal dimensi roh. Banyak mengikuti seminar pun tidak menjamin seseorang itu mengerti atau memiliki kehidupan di dalam roh. Karena satu alasannya, roh itu sifatnya hanya bisa dijelaskan dengan orang yang hidup di dalam roh. Tuhan Yesus menjelaskan mengapa ia bisa menjelaskan hal kerajaan kerohanian dan kerajaan Allah, itu dikarenakan apa? Tuhan Yesus berasal dari sorga, dia dari kerajaan Allah, dia turun ke bumi. Makanya Tuhan Yesus bisa menjelaskan kepada Nikodemus tentang kerohanian. Nikodemus dari bawah, dia nggak ngerti. Yang Nikodemus ngerti hanya apa? Bagaimana melakukan sesuatu untuk Allah. Bagaimana berbuat sesuatu untuk Allah. Bagaimana mentaati hukum Taurat untuk Allah. Itu yang diketahui oleh Nikodemus. Lalu apa yang menjadi manfaat kelahiran baru? Saya mencatat ada 3 manfaat dari kelahiran baru kita. Manfaat yang pertama adalah kelahiran baru membawa kita untuk masuk dalam kehendak Allah dalam hidup kita. Yohanes 3 ayat 8 berkata, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Artinya orang yang hidup oleh roh itu tidak lagi dalam melakukan sesuatu, dia tidak lagi di drive atau didorong oleh pemenuhan keinginan dagingnya, tetapi di drive atau didorong oleh Roh Kudus yang ada dalam hidupnya. Mau jadi apa, pergi kemana, pelayanan apa, dan sebagainya. Itu semua didorong oleh roh. Hal ini pun terjadi dalam kehidupan Nikodemus. Nah, Nikodemus tadi dikatakan bahwa saya sudah katakan Nikodemus adalah seorang ahli Farisi. Ahli Farisi di dalam pola pikirnya selalu bertentangan dengan Yesus. Karena daging dan roh berbeda, bahkan Alkitab mencatat bertentangan. Tetapi Nikodemus yang telah berdiskusi dengan Yesus itu tidak memutuskan untuk keluar dari kelompoknya, yaitu ahli Farisi dan Sanhedrin, tetapi Yohanes 7 ayat 50 sampai 51 mencatat Nikodemus membela Tuhan Yesus di depan imam-imam kepala pada saat Yesus disidang. Dia berani untuk menonjolkan dirinya. Mungkin kalau yang pertama, Nikodemus sembunyi-sembunyi untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang kedua, dia berani untuk membela Tuhan Yesus. Yohanes 19 ayat 38 sampai 42, Nikodemus lah yang memandikan mayat Tuhan Yesus. Merempah-rempahi tubuh Tuhan Yesus dengan 50 kati atau 100 liter rempah-rempah mahal dan mengkafani jenazah Tuhan Yesus. Dan saya berharap di gereja ini juga ada Nikodemus ya. Yang bukan hanya pergi ke KK, kemudian dapat pengajaran dan berhenti sampai jam KK selesai. Tetapi datang kepada GKK, mencari waktu luang pada GKK untuk mencari lebih apa arti dari pengajaran.
Saya berharap Nikodemus muncul di gereja ini. Yang kedua, manfaat yang kedua kelahiran baru memberi kita jaminan kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 14-15, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Lalu apa yang menjadi cerita tentang Musa dan ular ini yang kemudian Tuhan Yesus bawa ini untuk dimasukkan menjadi contoh dari kehidupan baru. Kisahnya ada di Bilangan 21 ayat 4-6 yang menceritakan bahwa bangsa Israel yang dibawa Tuhan berjalan dari Gunung Hor ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi Edom. Ada yang tahu enggak? Edom ini dari mana? Dari keturunan siapa? Dari keturunan Esau. Tuhan sepertinya menunjukkan kepada bangsa Israel untuk pergi ke tempat Edom. Di tempat yang lain mereka boleh untuk merampas, tetapi di tempat Edom hanya boleh membeli. Karena Tuhan mau kasih lihat ini sepupumu. Sekalipun dia jahat, dia adalah sepupumu. Kamu tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi kalau kamu mau mengambil sesuatu daripadanya, kamu harus membeli. Nah, di tengah perjalanan bangsa Israel merasa sangat lelah. Dan muncullah perasaan berontak. Alkitab mencatat bahwa dikatakan bangsa Israel tidak dapat menahan hati. Menahan hati ini adalah sudah mencapai puncak kesabarannya. Orang Israel dikuasai oleh amarah, memberontak melawan Musa dan Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Oleh karena dikuasai kemarahan orang Israel dengan sangat cepat melupakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Padahal baru saja Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel terhadap orang Kanaan. Dan selama 40 tahun, selama bertahun-tahun berjalan di padang gurun, sepatu atau kasut mereka tidak rusak. Kasut dan baju mereka tidak rusak. Walaupun mereka hanya makan mana yang rasanya hambar, yang katanya bangsa Israel hambar, tetapi tubuh mereka tidak pernah sakit. Nah, pelajaran yang kita perlu perhatikan dari sini adalah kadang-kadang ikut Tuhan itu semuanya terasa hambar. Lebih enak ikut dunia, makanannya penuh dengan manis. Tetapi yang dari Tuhan sekalipun hambar tidak menyebabkan penyakit. Nah, kita kembali kepada bangsa Israel ini. Bangsa Israel yang marah, kemudian meluapkan kemarahannya. Apa yang terjadi? Ayat 6 dikatakan, akibat pemberontakan orang Israel, perlindungan Tuhan atas mereka terbuka. Ular tedung datang ke bangsa Israel. Dan kalau ular itu memagut ya, menggigit bangsa Israel. Banyak daripada bangsa Israel yang mati pada saat itu. Nah, sekarang kita lihat ular tedung. Ular tedung ini adalah ular yang tinggal di padang gurun. Sepanjang padang gurun pasti akan ada ular tedung dan kalajengking. Tetapi cerita tentang ular tedung tidak pernah untuk datang masuk kepada bangsa Israel sebelum mereka memberontak. Artinya perlindungan Tuhan kepada kita selama kita nurut sama Tuhan, perlindungan Tuhan itu menyertai kita. Tetapi waktu kita memberontak, itu menjadi terbuka. Ketika perlindungan kita terbuka, ular tedung, ketika perlindungan bangsa Israel
terbuka karena pemberontakan. Ular tedung masuk di tengah-tengah mereka dan memagut mereka. Karena pemberontakan. Lalu di ayat 7 dikatakan, bangsa Israel datang kepada Musa karena sudah banyak korban. Mereka berkata, kami telah berdosa. Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Puji Tuhannya, sekalipun bangsa Israel ini tegar tengkuk, tetapi mereka mempunyai hati yang cukup lembut untuk selalu bertobat. Dikatakan kami telah berdosa, mereka datang kepada Musa. Kami telah berdosa, mereka minta untuk Musa berdoa kepada Tuhan, menyelamatkan mereka. Lalu Musa berdoa untuk bangsa Israel dan Tuhan berfirman kepada Musa untuk membuat ular tedung dari tembaga dan ditempatkan pada kayu. Itu melambangkan tentang Yesus. Ular tedung melambangkan tentang kutuk. Ular itu kan yang membawa dosa kan? Ular menggambarkan tentang kutuk yang digantungkan di kayu salib. Jadi ular tembaga yang dibuat di tiang itu menggambarkan tentang Yesus. Bagi siapa yang melihat Nehustan ini atau ular tedung tembaga yang di kayu ini, itu akan sembuh sekalipun sudah digigit oleh ular. Nah jadi agak aneh ya sebenarnya ya. Aneh enggak? Orang digigit ular cuma lihat bisa sembuh. Yang harusnya apa? Diobati kan? Inilah hal-hal rohani. Inilah yang disebut dengan dimensi roh. Yang kedua, kelahiran baru memberi kita jaminan hidup kekal. Yohanes 3 ayat 14-15 dan sama, sudah ini ya, sorry. Yang ketiga, kita masuk yang ketiga. Kelahiran baru membebaskan kita dari penghukuman. Yohanes 3 ayat 17-18, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 18, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Sungguh manfaat ketiga dari kelahiran baru adalah kelahiran baru membebaskan kita dari hukuman. Sebelum Tuhan Yesus menjelaskan, sebelumnya di ayat 16 dikatakan, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Baru kemudian di ayat 17 dikatakan Allah mengutus anaknya. Jadi kita harus tahu Tuhan menganggap kita manusia ini itu spesial. Berharga di mata Tuhan. Sehingga di ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan manusia. Dia utus Yesus. Lalu kemudian di ayat 17 dikatakan anak tunggal Allah ini tidak menghukum manusia melainkan menyelamatkan manusia. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari hukuman akibat hidup dalam daging dan mengabaikan roh. Nah kalau kita baca Yohanes 3:19-21 ini dikatakan bahwa hukuman itu ialah terang telah datang ke dunia ini tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Rasul Paulus menjelaskan dalam Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tuhan Yesus datang membawa terang yang seharusnya dapat menerangi hidup kita, hidup kerohanian manusia, tetapi sangat disayangkan manusia lebih memilih hidup dalam apa? Dalam gelap. Karena ternyata dalam gelap itu enak kali ya. Enak enggak? Siapa yang suka tinggal dalam gelap? Kalau tidur dalam gelap mungkin enak ya. Nah sekarang kita
bedah ya, gelap dan terang. Gelap dipakai kata skotos yang berarti ketidaktahuan mengenai hal-hal yang ilahi yang mengarahkan kita menuju kepada neraka. Terang dipakai kata pos yang berarti pengenalan akan Tuhan dalam kebenaran dan pengetahuannya yang dapat terlihat oleh semua orang. Nah, secara sederhana diartikan bahwa gelap itu adalah hidup tanpa Tuhan atau tidak peduli akan keberadaan Tuhan dan hukum Tuhan. Terang secara sederhana diartikan sebagai hidup yang mengenal Tuhan, menghormati keberadaannya, dan melakukan kehendaknya dalam kehidupan. Adalah salah jika kita menganggap bahwa hukuman dari perbuatan kita, dari hidup dalam gelap itu akan terjadi di kekekalan. Sebab sebenarnya hukum itu sudah terjadi sejak kita ada di bumi ini. Dan nanti akan menuju kepada kekekalan. Kita coba bahas ya. Contohnya, hidup dalam gelap itu adalah egois. Orang yang egois akan selalu minta diperhatikan. Minta didahulukan, selalu dibenarkan dan sebagainya. Hukumannya apa? Ada enggak yang senang dengan orang egois? Ada enggak? Enggak ada kan? Dia pasti akan merasakan dampak sosialnya, dia akan dijauhi. Kalaupun didekatinya karena apa? Ada perlunya. Nah sekarang orang pemarah yang mempunyai sifat selalu marah, pokoknya marah aja dulu, itu adalah orang yang tinggal dalam gelap. Orang yang pemarah akan selalu mengedepankan kemarahannya dan minta kepada orang lain untuk mengerti sifatnya. Hukumannya apa? Orang kayak gini disenangi orang enggak? Pasti akan dihindari. Pasti akan memiliki sedikit teman. Dan sahabatnya penyakit darah tinggi. Ya. Apalagi iri hati. Iri hati muncul oleh karena ketidakmampuan seseorang untuk menguasai dirinya dan selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau kita selalu iri hati, bagaimana dengan hidup kita? Hukumannya apa kira-kira? Rasa enggak kita hukumannya di dunia ini? Kalau kita punya pasangan yang selalu iri hati aja terus. Lihat ini punya tas, ikut mau beli. Kira-kira enak enggak? Hah? Enak enggak? Suaminya yang susah katanya. Padahal belum tentu loh ya. Kadang-kadang laki-laki juga ada kan. Tapi laki-laki yang berbicara, ini ada 2 laki-laki yang berbicara, suaminya yang susah. Yang perempuan bertobat. Oke, nah sekarang Rasul Paulus mengatakan Roma 7 ayat 14, 21 dan 23, sebab kita tahu bahwa hukum rohani adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Demikianlah aku dapat dihukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku yang lain, di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Manusia daging kita akan menjadi tawanan dosa. Dosa adalah salah satu yang membuat kita nyaman hidup di dalam kegelapan. Karena tidak kelihatan mungkin ya. Nah yang kita perlu hati-hati adalah waspada terhadap perilaku yang saat kita itu sedang berada dalam kegelapan, tetapi kita merasa hidup dalam terang. Saya kasih contoh. Memberontak karena diperlakukan tidak adil. Tiba-tiba saya mengangkat seorang yang masih muda untuk menjadi koordinator. Kemudian ada orang yang di bawah ini merasa gini, yang diangkat kok orang yang lebih muda. Seharusnya saya yang lebih tua, saya yang lebih senior. Saya yang mempunyai skill lebih jago dari dia. Saya mempunyai kapasitas yang lebih hebat dari dia. Kenapa dia yang diangkat? Kemudian karena tidak terima, berusaha untuk menjatuhkan. Membuat yang namanya kakak basah. Kakak basah itu apa? Kakak barisan sakit
buat kakak kumpulin semua. Apalagi misalnya saya bilang saya angkat Mr. Oscar. Terus orang-orang yang ada di Mr. Oscar ini dimasuki, dijelek, diomongin tentang Mr. Oscar. Apa yang terjadi? Mr. Oscar agak tersendat-sendat kemajuannya. Nah ini kalau ini terjadi bagaimana? Saya percaya begini loh, kita tidak perlu melakukan itu. Tuhan tuh tidak buta. Dia pasti tahu kenapa orang ini diangkat. Kalau memang kita punya hati bagus, Tuhan pasti akan pilih kita. Dan kita tidak perlu berespon memberontak. Atau yang kedua, istri dominan. Yang pegang uang istri. Yang pintar istri. Boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Nah, kali ini yang jawab semua wanita. Boleh. Yang memimpin boleh enggak wanita? Hah? 50-50 boleh. Kemarin kita ikut di Leader Marriage Camp, dikatakan bahwa gini loh. Laki-laki adalah seorang pemimpin. Laki-laki itu harus mengasihi istrinya seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaat. Istri harus menghormati suami seperti jemaat menghormati Tuhan Yesus. Nah jadi begini, yang menjadi pemimpin siapa? Suami. Sepintar-pintarnya seorang wanita, sehebat-hebatnya harus yang berkata sekarang laki-laki. Ya, harus tunduk dong dengan suaminya. Kalau enggak namanya apa? Ya, jadi ini simple. Seakan-akan benar. Tetapi kenyataannya benar enggak? Salah. Begitu juga dengan suami. Kalau suami otoriter, kamu istri harus tunduk. Harus tunduk sama saya. Firman Tuhan mengatakan itu. Tetapi ingat, firman Tuhan juga mengatakan, kamu harus mengasihi istrimu seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaat. Jadi hati-hati. Nah kita mau sekarang untuk kita benahin terutama di rumah tangga. Kenapa rumah tangga itu penting? Karena iblis berusaha menjatuhkan para suami. Kenapa para suami? Karena suami-suami adalah pemimpin. Kalau rumah tangga hancur, dimulai dari rumah tangga, akan terus ke generasi, baru kemudian ke gereja. Iblis tidak takut dengan gereja. Tapi iblis akan berusaha menghancurkan gereja melalui rumah tangga. Nah sekarang, mengapa kita harus meninggikan Tuhan Yesus? Paulus mengatakan dalam Roma 7 ayat 24-25, aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus menyadari bahwa secara manusia ia susah dan tidak mungkin untuk melepaskan tubuh atau kedagingannya, tetapi ia bersyukur kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita. Paulus aja yang sudah rohani merasakan itu, apalagi dengan kita. Nah, saya mencatat ada 2 alasan mengapa kita harus meninggikan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus berasal dari kerajaan sorga, Yohanes 3 ayat 13. Karena ia berasal dari sorga, tentu ia dapat menceritakan tentang hal-hal rohani. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita mengenal hal-hal rohani melalui karya keselamatannya. Sejak Yesus hidup di dunia, melewati karya salib dan bangkit, Yesus selalu mengajarkan tentang kerohanian. Dan cara hidup Yesuslah yang kita harus tiru. Nah sekarang, apa yang Yesus lakukan untuk kita? Sehingga kita harus meninggikan Yesus. Ada 2 karya besar Kristus yang memampukan kita untuk hidup secara rohani dalam kerajaan Allah. Yang pertama adalah
Tuhan Yesus menanggung dosa kita di kayu salib. Tuhan Yesus dijadikan berdosa oleh karena dia harus menanggung dosa kita. Hari Jumat kemarin Miss Ati sudah bilang bahwa darah itu materai untuk penghapus dosa. Dan itu harus tercurah. Kenapa Tuhan Yesus harus turun ke dunia ini, tidak menyelamatkan kita dari sorga, karena harus ada korban darah. Nah, seluruh dosa umat manusia itu ditanggung oleh Yesus. Yesus sangat mengenal keganasan dosa sehingga ia merasa takut dan gentar ketika harus minum cawan yang harus diminumnya. Artinya hanya orang yang mengerti tentang jerat dosa yang bisa takut dosa. Kebanyakan orang itu tidak mengerti bahwa dosa itu punya jerat sehingga orang melakukan dosa itu dengan begitu gampang. Satu-satunya membuat Tuhan mau untuk menanggung dosa kita adalah apa? Karena kasih yang demikian melimpah Tuhan Yesus kepada Bapaknya, karena dia melihat Bapaknya ini tersakiti dengan manusia yang berdosa. Itu yang pertama. Yesus tidak tega melihat Bapaknya sedih karena manusia yang sangat dikasihinya jatuh bangun di dalam dosa. Dan yang kedua, kasih Yesus kepada kita, kepada Anda dan saya yang dirusak dan dibahayakan oleh dosa. Dosa manusia yang ditanggung oleh Yesus menyebabkan Yesus untuk pertama kalinya dia harus terpisah dengan Bapaknya. Karena dalam ceritanya Yesus selalu menceritakan dia melakukan apa yang Bapaknya, dia melihat apa yang Bapaknya lakukan, Yesus lakukan. Dan Yesus mendengar apa yang Bapaknya perintahkan, Yesus lakukan. Dan untuk pertama kalinya karya salib, Yesus dosa ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak dapat bercampur dengan dosa. Sehingga pada saat untuk pertama kalinya karya salib ini, dia harus terpisah dengan Bapaknya. Itu adalah hal yang Yesus sangat berat untuk melakukannya. Dan Yesus tahu itu sangat mengerikan dan membahayakan hidupnya. Yang kedua, Tuhan Yesus menanggung kutuk hukum Taurat di kayu salib. Roma 7 ayat 14 mengatakan bahwa hukum Taurat adalah rohani. Dan Galatia 3:10 mengatakan karena semua orang yang hidup dari hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Kita semua orang percaya termasuk dalam bilangan orang yang wajib melakukan hukum Taurat. Dan naasnya tidak didapati satu orang pun berhasil melakukan hukum Taurat kecuali Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus harus menggantikan kita di kayu salib. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa harus salib? Murid Yesus kan ada yang dipasung ya, digantung, diseret dengan kuda, dipenggal kepalanya. Lalu kenapa Yesus harus disalib? Dan kenapa tidak ada yang lain disalib? Kecuali Petrus mau disalib, tapi Petrus minta salibnya terbalik. Nah kenapa harus disalib? Galatia 3:13 menjelaskan Kristus telah menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saat di kayu salib, Tuhan Yesus meminum kutuk itu bukan dengan sekaligus, tetapi dia meminum secara perlahan-lahan, mengecap kutuk itu. Apakah dengan penebusan hukum Taurat itu dinyatakan berakhir? Berakhir enggak? Dengan penebusan hukum Taurat berakhir enggak? Kan ganti hukum kasih karunia. Matius 5 ayat 17-18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini,
satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakannya dari hukum Taurat. Ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sampai kiamat hukum Taurat tetap ada. Apakah hukum Taurat berakhir? Ayat ini menyatakan tidak. Nah, tetapi Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan naik ke sorga untuk meminta kepada Bapanya agar mencurahkan Roh Kudus kepada kita sebagai penolong yang diam dan menyertai para murid. Ingat, para murid. Berarti murid ini adalah orang yang mau belajar, yang sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Diberikannya Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajarkan dan mengingatkan akan apa yang pernah Tuhan Yesus ajarkan. Sehingga murid-murid atau orang percaya yang telah lahir baru dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Dengan mencontoh kehidupan siapa? Kehidupan Yesus. Nah, dengan demikian, adakah usaha manusia dalam kelahiran baru? Ada nggak usaha manusia? Ada yang bisa menjelaskan usaha manusia dalam kelahiran baru? Manusia tidak mungkin bisa melakukan kelahiran baru. Tetapi Tuhan yang lebih dulu melakukannya. Tuhan yang selalu lebih dulu untuk menggenapi hukum Taurat. Tuhan, hukum Taurat dibuat itu baik untuk kita semua. Tetapi dalam penggenapannya, manusia daging tidak mungkin bisa. Dibutuhkan Roh Kudus yang Tuhan kirimkan. Nah, sekarang kita lihat dalam kehidupan kita. Kalau contoh tentang ular tedung ini, pemberontakan dimulai dengan hanya berkata-kata. Sesuatu yang mungkin tidak terlalu heboh, tetapi perkataan bisa membuka celah untuk musuh masuk dan menyerang kita. Dan hari ini kita sama-sama mengoreksi hidup kita. Apakah dalam hidup kita ini masih ada celah-celah yang membuka perlindungan Tuhan. Sehingga keuangan kita terganggu, rumah tangga kita terganggu, usaha kita sudah setengah mati, sudah berjuang habis-habisan, tetapi tidak pernah mendapat hasil yang bagus. Kita mempunyai banyak penghasilan, tetapi penghasilan yang banyak juga dibarengi dengan pengeluaran yang banyak, seperti kantong bolong. Apakah itu ada dalam kehidupan kita? Mari kita tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala dan kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kalau hari ini Tuhan mengajarkan tentang kelahiran baru, berarti Tuhan mau untuk kita masuk dalam kelahiran baru kita. Lahir baru berarti kita hanya menyiapkan hati kita. Dan biarlah Tuhan berkarya atas hidup kita. Kita cukup menyerahkan hati kita. Saat lagu ini dinaikkan, kita tetap dalam kondisi berdoa. Pada saat bangsa Israel tahu bahwa ular tedung memanggut mereka sehingga banyak korban, bangsa ini kemudian bertobat. Mereka datang kepada Musa dan minta untuk Tuhan mengampuni mereka. Lalu turun firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau kita
Mungkin kita sedang mengalami masalah-masalah yang tidak terpecahkan dalam hidup kita. Yang secara daging kita tidak tahu bagaimana memecahkannya. Kita sudah berusaha, semakin berusaha, tapi kita tidak keluar. Mungkin yang perlu hari ini kita mengaku di hadapan Tuhan. Kita perlu mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mengakui apa yang telah aku perbuat, sehingga perlindungan Tuhan atas aku terbuka. Ular tedung dibuat, ular tedung di atas kayu dibuat untuk membuat bangsa Israel mengalami kelahiran baru. Pandang Tuhan Yesus. Pandang Tuhan Yesus. Pandang Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi persoalanmu, Tuhan dapat menyelesaikannya. Tuhan, aku sering menghadapi sakit yang bertubi-tubi dalam hidupku. Hari ini aku memandang Engkau Tuhan. Saat aku melihat Engkau, tubuhku disembuhkan, bisnisku diperbaiki, bisnisku dipulihkan, rumah tanggaku, apapun yang terjadi dalam hidupku, bawa kepada Tuhan hari ini. Haleluya, kami bersyukur Engkau mati untuk kami, Engkau bangkit untuk kami. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Kiralah bangsa dalam padamu. Mari kita sembah. Biarlah hari ini hari penuh kemenangan. Roh kita bernyala-nyala. Roh jiwa kita sehat. Tubuh kita sehat. Punya pengharapan yang baru. Langkah-langkah kita penuh kepastian. Karena Yesus mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Kita basara basanamu. Dipikirlah basanamu. Dipakara basande. Dipikara basanamu. Basadori dipikara basadaramu kara basadori dalam padamu
Karabasando, di Karabasando, di Baha Karabasando, Karabasande. Mari Tuhan, berkaryalah di tengah kami pagi hari ini. Berkaryalah, kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan, yang putus asa Tuhan beri pengharapan, yang tidur selama ini bangkit kembali, karena Engkau bangkit untuk kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur karena Engkau baik untuk kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat pilihan-Mu. Hari ini kami sama-sama merayakan kebangkitan-Mu Tuhan hidup kami. Lawan kami semua, penuhi kami oleh kuasa Roh-Mu. Bakar semangat kami Roh Kudus. Biar kami tidak hidup di hari kemarin, kami ingin hidup hari ini dan ke depan. Jika jalan-jalan kami, langkah-langkah kami penuh kepastian. Arahkan dan tuntun, pimpin terus kami anak-anak-Mu untuk terus melihat kemuliaan Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu begitu menjelaskan, penuh pengertian, hikmat Tuhan mengalir. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan yang sudah sampaikan, kesukaan kami merenungkannya dan melakukannya. Terima kasih kami hadir, Tuhan memberkati kami semua. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya, kesehatan, kekuatan, dan keluarga. Dan terus mau Tuhan pakai menjadi berkat buat gereja ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Tidak ada kata lain Tuhan, kami bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Engkau berkata langit di atas tempat Engkau bertahta, bumi tumpuan kaki-Mu. Kami bangga Tuhan, bahkan Engkau rela mati untuk kami umat pilihan-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini, kami tetap serahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia tetap ada di hati Tuhan. Kami percaya kami semua ada di hati Tuhan. Kami semua yang terus berdoa buat bangsa ini. Kami melihat karya Tuhan terus nyata atas bangsa kami. Khusus dalam perbedaan pemilih kemarin Tuhan. Hari ini ada di MK. Kami terus kawal Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu, hikmat-Mu mengalir atas bapak-bapak MK di sana. Sehingga keputusannya betul-betul yang datang dari Tuhan. Sehingga semua merasakan bahwa itu pemimpin presiden 5 tahun ke depan betul-betul dari Tuhan. Kami serahkan semuanya, keamanan kami minta mereka-Mu membantu kepolisian kami dan tentara kami. Baik yang di pusat Jakarta maupun di daerah-daerah yang sering berdemo Tuhan. Kami mohon Tuhan, kirim malaikat-Mu membantu keamanan kami di bangsa Indonesia ini. Kami bersyukur karena Engkau Allah, Engkau Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja yang berdaulat atas bangsa Indonesia. Terima kasih, kami bersyukur. Bukti ucapan syukur kami memberi persembahan umum pagi hari ini. Kami memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah perayaan Paskah Rocky akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Maret 2024, hari ini jam 4 sore di Aula Quick Chicken Zubento. Ibadah Raya Minggu 7 April 2024 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento, Jalan Kepiting nomor 5. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Semua berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama dalam keluarga Kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Rocky dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud.
Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung melakukan transfer ke rekening-rekening berikut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa. Dan ikuti kami di sosial media, Facebook dan Instagram @rocksumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Selamat Hari Raya Paskah. Kita sama-sama merayakan kemenangan. Merdeka katanya. Merdeka. Menang. Amin. Yesus memberkati. Ya, saya hanya menambahkan, mengingatkan kembali untuk nanti sore ada kegiatan dari ibadah. Ada ibadah Rocky dalam rangka perayaan Paskah. Nanti jam 4 sore di tempat ini. Sekali lagi buat Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak Rocky, silakan mengantarkan tepat waktu di tempat ini. Terima kasih, itu saja, dan kita akan menyaksikan sebuah persembahan dari anak kita yang sudah siap-siap. Silakan Samuel di atas, nak. Oke. Kita menyaksikan persembahan lagu dari Samuel. Samuel ini adalah putra dari Bapak Yosef Boko dan Ibu Ajeng. Ini bibit-bibit untuk ke depan. Terima kasih, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Kau menyertai hidupku.
seperti pelangi sehabis hujan. Good. Luar biasa. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Ada pengharapan, ada kepastian, ada keselamatan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan sudah kita raih, tapi janganlah dengan kemenangan ini kita hidup di dalam dosa. Tuhan sudah memberikan semua perlengkapan, terutama Dia memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus yang memampukan kita melakukan hukum Taurat dengan sempurna, yang mengajarkan bagaimana hidup serupa dengan Kristus, sehingga hidup kita menjadi berkat. Hidup kita dalam terang dan menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita. Hidup kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi hidup kita memberikan breakthrough atau jalan keluar. Dimanapun kita berada, usaha kita memberikan teladan usaha yang jujur, yang penuh dengan integritas. Keluarga kita memberikan teladan, keluarga di mana Yesus menjadi pemimpin dari keluarga itu. Terimalah hikmat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang diberikan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang percaya menerimanya, katakan, Tuhan Yesus memberkati.